Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Devi Sartika dengan NIM 18862061187, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Adapun judul penelitian tersebut yaitu peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama itu pendidikan penting untuk mengembangkan potensi manusia menjadi lebih baik, di mana manusia yang tadinya tidak tahu, tidak bisa menulis dan membaca menjadi bisa karena dengan adanya pendidikan. Salah satu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah sekolah dasar, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di mana sekolah dasar itu dijadikan sebagai pendidikan formal pertama, bertugas sebagai pembentuk konsep berpikir anak. Di sini guru harus dapat memahami karakter siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk membentuk suatu karakter siswa, maka diadakannya suatu pembelajaran PKN, di mana pelajaran PKN itu merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun pada penelitian yang dilakukan di SDN Karangtengah 3, hanya terdapat 16 siswa dari 40 siswa yang memenuhi KKM pada mata pelajaran PKN. Hal itu disebabkan karena metode yang digunakan didominasi oleh metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dalam pembelajarannya. Dan hasil belajar siswa rendah, maka perlu diadakannya perbaikan metode pembelajaran, yaitu melalui metode informasi set dengan penelitian ini. Identitas dari masalah penelitian tersebut, yang pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif. Yang kedua itu pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton sehingga siswa cenderung pasif. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal dan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama itu penerapan metode informasi set pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi set. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode informasi set pada mata pelajaran PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi set. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu menerapkan metode informasi set pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi set. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu manfaat praktis, yang pertama itu manfaat
teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai rangka dalam mengembangkan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan ke depannya lagi. Yaitu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa itu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar dan bagi guru untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dan menambah pengetahuan. Sedangkan bagi sekolah itu, manfaatnya yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan. Yang kedua, tumbuhkan iklim pembelajaran siswa aktif. Landasan teori dalam penelitian itu, yang pertama itu tentang tinjauan hasil belajar PKN. Tinjauan hasil belajar PKN yang belajar itu merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang bersifat konstan. Kedua, hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan hasil dari suatu interaksi dan tindak mengajar menurut Dimyati dan Mujiono 2013. Sedangkan PKN itu mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia menurut Susanto 2013. Dan pengertian globalisasi itu tersendiri, yaitu globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang yang ada di seluruh dunia. Landasan teori kedua itu mengenai metode pembelajaran informasi set. Jadi, di sini itu ada pengertian mengenai metode pembelajaran, model pembelajaran informasi set, dan karakteristik anak usia sekolah dasar. Metode pembelajaran menurut Hamzah dan Nurdin 2011 itu merupakan cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran informasi set yaitu merupakan mode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawabannya dengan cara bekerja sama dengan siswa lain, di mana siswa mencari sendiri jawaban tersebut dari berbagai sumber, baik dari sumber media sosial, dari buku pembelajaran lain, ataupun dari gambar, ataupun dari lingkungan kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu karakteristik anak usia sekolah dini. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan hidup dalam banyak segi dan bidang. Di mana siswa yang berada pada anak usia dini itu pada rentang usia antara 9 sampai 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata yang bersifat konkret. Penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini kita mendapatkan dua sumber yaitu tentang yang bernama Ipung Purnamasari, Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu penerapan strategi informasi sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 3. Nah, persamaan dari penelitian yang pertama itu sama-sama menggunakan metode informasi set, dan perbedaannya itu pada penelitian yang kita gunakan itu menggunakan siswa kelas 4 sebagai subjeknya, sedangkan pada penelitian Ipung Purnamasari itu menggunakan siswa kelas 5. Dan untuk penelitian Munasik IAIN Wali Songo yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi informasi pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo Tegal Rojo. Nah, persamaan dari penelitian kedua itu sama-sama menggunakan metode informasi set sebagai salah satu yang akan diteliti.
Sedangkan perbedaannya itu pada penelitian yang dilakukan itu mata mata pelajaran yang diteliti itu mata pelajaran PKN tentang globalisasi, sedangkan pada penelitian Munasik YN Wali Songo itu mata pelajaran yang diteliti itu yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr. Nah, kerangka berpikir dari penelitian itu tentang yang berjuang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi set pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Menurut kondisi saat ini, metode yang digunakan konvensional. Siswa cenderung pasif, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, dan hasil belajar rendah. Tindakannya itu menggunakan penerapan metode pembelajaran informasi set, serta meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode informasi set di kelas. Tujuan yang hasil yang diharapkan itu hasil belajar siswa meningkat. Nah, pada bab 3 itu, pendekatan penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Kemis dan Mr. Clark. Di mana model Kemis dan Mr. Clark itu pelaksanaan kegiatan itu membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Yaitu ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti melakukan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi sesuai dengan model penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Mr. Tech dengan berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat. Nyata teman sejawat sebagai pengamat itu observ 1 guru kelas 3 dan observ 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu penelitian dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Nah, tempat dan waktu penelitian itu penelitian dilaksanakan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang yang dirancanakan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penelitian itu instrumen penelitian mengenai hasil belajar PKN siswa PKN SD itu ada definisi operasional di mana definisi operasional itu kan skor yang meliput tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dan berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengataan C1, C2, C3, dan C4. Ini contoh dari kisi-kisi instrumen operasional. Sedangkan untuk metode informasi itu sama, menggunakan definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual dan informasi set itu, metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti kayak dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Di mana metode informasi set ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahasnya. Sedangkan definisi operasional untuk metode informasi set itu yaitu di mana metode informasi set itu lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab dalam pembelajarannya. Itu ada instrumen penelitian mengenai indikator keberhasilan. Jadi, hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolahnya, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan data itu ada yang digunakan itu yaitu yang pertama dengan tes. Tes yang digunakan itu merupakan tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Terus menggunakan teknik pengobservasi,
Observasi itu pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian serta catatan lapangan. Teknik analisis data itu di sini ada pengumpulan, di mana pengumpulan itu mereduksi data untuk memilih data yang penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif, narasi, visual, gambar, tabel dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan dalam penelitian tindakan kelas dan efektivitas. Sini ada pengumpulan data, mungkin disajikan secara dengan narasi, visual, gambar, atau tabel. Setelah data dikumpulkan, disajikan dalam bentuk tabel atau visual, gambar, atau narasi, kemudian data tersebut direduksi. Nah, setelah direduksi atau disaring kembali data-data yang dibutuhkan, terus kemudian melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari hasil analisis data tersebut. Itu ada keabsahan data. Di sini keabsahan data kita menggunakan 3 triangulasi. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Sumber itu untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Seperti untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid, dan bersangkutan dengan orang tua. Sedangkan triangulasi teknik itu dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Nah, triangulasi waktu itu data penilaian ini teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Nah, itu desain penelitian. Nah, desain penelitian pada penelitian itu menggunakan 2 siklus. Yaitu siklus pertama itu rencana, tindakan, observasi, refleksi. Pada rencana di siklus pertama itu, peneliti menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4, terus menganalisis standar untuk mengetahui SK atau KD yang akan diajarkan pada siswa, mengembangkan RPP, mengembangkan bahan bacaan penunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK atau penelitian tindakan kelas, kemudian mendesain metode pembelajaran, dan menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah, mengembangkan LKS, mengembangkan instrumen yang digunakan dalam siklus PTK, kemudian menyusun alat evaluasi. Nah, dalam siklus tindakan itu melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana siklus 1, dan pada tahap observasi itu mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan, dan pada tahap refleksi itu peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Dan pada siklus kedua, pada tahap rencana itu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Dan pada tahap tindakan itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Dan pada saat tahap observasi itu, observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan pada tahap refleksi itu, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Nah, sekian presentasi mengenai penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.